Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Hendri Amadian. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring mata kuliah matematika diskrit dengan topik aljabar boolean. Sebelumnya, modul materi ini saya ambil dari buku uh, karangan Bapak Rinaldi Munir, ya, matematika diskrit. Kebetulan ini adalah uh, modul uh, bahan kuliah matematika diskrit yang dibuat oleh Bapak Rinaldi Mudia. Oke, kita ulang sedikit tentang aljabar boolean. Ini sudah saya terangkan di video sebelumnya apa itu aljabar boolean. Jadi kita ulang saja. Jadi himpunan dari atau tuple dari aljabar boolean itu dia ada sebuah himpunan, kemudian dia ada operator biner, tambah dan perkalian, penjumlahan dan perkalian, kemudian ada sebuah operator uner. Jadi ada yang membacanya aksen, ada yang membacanya komplement, dan ada yang membacanya bar. Oke. Kemudian himpunan B, ya, himpunan B itu adalah himpunan yang diberikan pada operator perkalian, penambahan, perkalian, dan komplement. Kemudian 0 dan 1 ini adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tuple B tambah uh, uh, perkalian dan uh, komplement itu disebut dengan aljabar boolean. Ini adalah hukum dari aljabar boolean. Di sini ada identitas, ada klosur, komutatif, distributif, dan komplement. Ya, kita masuk ke kaidah untuk operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan komplement. Di sini kita ada sebelumnya aljabar boolean ini hampir mirip dengan aljabar proposisi dan aljabar himpunan. Jadi kalau misalkan Anda sudah pernah belajar itu aljabar proposisi, masih ingat tentang and dan and, kemudian atau, ya, konjungsi dan disjunksi dan negasi, ini hampir sama dengan mereka, ya. Jadi di sini kita dibersihkan A dan B, di mana yang himpunan dari A dan B ini adalah 0 dan 1. Kalau di aljabar proposisi itu true dan false. Jadi perkaliannya itu A dikali B itu 0, 0, 0 semua. Kalau 1 itu apabila A dan B nya 1. Kemudian kalau misalkan 0 ditambah 0 itu pasti itu sama dengan 0, dan yang lainnya itu adalah 1. Kemudian yang A komplement, kalau A komplement dari 0 adalah 1, A komplement dari 1 adalah 0. Oke, ini adalah tabel dari, ya, ini kita ambil tiga anggota himpunan, yaitu A, B, dan C. Jadi di mana kita akan membuktikan A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini adalah hukum distributif, ya. Jadi kita lihat di sini tabel ini, ya, di tabel ini yang sama, ini A kali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Oke, dari sini kalau kita lihat, ya, A dikali B tambah C. Kalau A dikali B ditambah C itu B tambah C nya itu
0, ya, B tambah C 0, berarti hasilnya itu adalah 0. Kalau B atau C nya itu 1, maka hasilnya pasti 1. Oke. Oke, ini A dikali B ditambah A dikali C. Jadi A kali B ditambah A dikali C. Jadi A dikali B, A dikali B, A dikali B. Kalau A nya 1, B nya 0, ini hasilnya 0. Kalau A dikali C, kalau A nya 1, C nya 1, ya, itu hasilnya 1. Berarti kalau kita tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, komplement ini jelas ya. Jadi A ditambah A komplement itu sama dengan 1, karena kalau A nya 0, A ditambah A komplement sama dengan 0 ditambah 0 komplement itu sama dengan 0 ditambah 1. Jadi komplement dari 0 itu adalah 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan 1 tambah 0, ya. Kalau kita lihat sini, 1 ditambah 1 komplement itu sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. A dikali A sama dengan 0, karena kalau kita masukkan A nya itu 0 dan A di sini sama dengan 0, jadi 0 dikali 0 komplement sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan 1 dan 1 komplement, berarti kita dapat 1 dikali 0. Oke, kita ada definisi ekspresi boolean. Di sini kita misalkan himpunan B dan penjumlahan perkalian dan komplement adalah sebuah aljabar boolean. Ekspresi boolean itu adalah setiap elemen di dalam B setiap berubah. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 dikali E2 atau E1 komplement. Oke, kita bisa hitung ekspresi di sebuah boolean. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, jadi kalau kita punya ekspresi seperti ini, kita bisa masukkan nilai A dengan 0, B dengan 1, C dengan 0. Maka kita dapat yang pertama ini aksen. Jadi 0 aksen itu sama dengan 1, ya. Kemudian 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Ingat ya, ekspresi nilai A aksen kita masukkan 0, berarti kita menegasikan. Kalau di proposisi kita menegasikan nilai 0 aksen itu, jadi nilai kebalikan dari 0. Jadi nilai kebalikan dari 0 adalah 1. Ini adalah sebuah pembuktian, ya, pembuktian A ditambah aksen dikali B itu sama dengan A ditambah B. Jadi kita mulai dari A sama dengan 0, B sama dengan 0 itu, kemudian A aksen dikali B, jadi A aksen 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi ingat, 1 aksen itu sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 1 dikali 0. Jika A aksennya 0, berarti 0 dikali 0, 0. A aksennya sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian yang kolom yang keempat, A tambah A aksen dikali B, A dikali ditambah A aksen kali B, berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 itu 1. Jadi kita lanjut ke kita lihat dualitas. Dualitas itu
kesamaan. Jadi misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penambahan, perkalian, ya, dan komplement. Maka jika pertanyaan S bintang diperoleh dengan cara mengganti, jadi perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 1 dengan 0, maka S bintang ini disebut sebagai dual dari S. Artinya ini S bintang ini adalah penyimpan dari kebalikan dari ekspresi ini dari aljabar boolean. Contohnya A kali 1 A dikali 1 dikali 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Di dualnya kita ganti ya ekspresi kali dengan tambah, kemudian bertambah dengan kali, ya, dimana kita dapat A ditambah 0 itu 0, 1 dikali A aksen sama dengan 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan kedua, A dikali A aksen tambah B itu sama dengan AB. Duanya adalah A ditambah A aksen kali B sama dengan A ditambah B. Oke, ini hukum aljabar boolean. Oke, hukum aljabar boolean. Kita lihat di sini ada hukum De Morgan yang nomor 10, ya. A ditambah B aksen itu sama dengan A aksen dikali B aksen, kemudian AB aksen itu sama dengan A ke aksen ditambah B aksen. Oke, kita akan buktikan aljabar proposisi kita akan buktikan ini fungsi boolean ini A tambah A aksen B itu sama dengan A tambah B. Jadi di sini pertama kita pakai hukum penyerapan, di mana A ini sama dengan A ditambah AB. Kita lihat hukum penyerapan ini. Kemudian yang kedua, A aksen B itu sama dengan, ya, jadi yang dalam kurung aja, ya, yang dalam kurung itu hukum dalam penyerapan. Kemudian yang dalam kurung ini jadi asosiatif, di A aksen A nya kita keluarkan. Jadi hukum asosiatif itu A ditambah B tambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi kita keluarkan A nya, di A ditambah AB ditambah A ditambah A aksen kali B. Oke, kemudian ini distributif kita keluarkan B nya, jadi B nya kita keluarkan keluar. Jadi ini kita dapat komplement, ya. Komplement itu A ditambah A aksen sama dengan 1. Jadi A tambah A aksen sama dengan 1 kali B sama dengan B. Oke, kita lihat fungsi boolean. Fungsi boolean ini disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean. Kita bisa menuliskannya sebagai fungsi B pangkat n menuju B. Dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda dalam daerah asal B. Jadi sebenarnya ekspresi boolean itu adalah fungsi boolean. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi f, fungsi x, y, z sama dengan x, y, z tambah x aksen y ditambah y aksen z, di fungsi f ini kita memetakan nilai-nilai 0. Oke, kita bisa memetakan nilai pasangan terurut ganda 3. Jadi nilai 0 dan 1 ke x, y, z atau x, y, z ke himpunan 1. Misal kita ingin masukkan 1, 0, 1 ke dalam x, y, z. Berarti kita mengganti x nya dengan 1, y nya dengan 0 dan z nya dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan jadi 1 dalam persamaan ini, ya. 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 tambah 0 aksen dikali 1.
Jadi ingat 1 dikali 0 dikali 1, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Kemudian satu aksen itu adalah 0. Jadi 0 dikali 0, 0. Kemudian 0 aksen, ingat ya, 0 aksen itu adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya di sini ada 1. 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini beberapa contoh fungsi boolean. Oke, kita buktikan f(x) di fungsi boolean x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Jadi kita nyatakan h dalam tabel kebenaran. Jadi kita nyatakan fungsi ini dalam tabel kebenaran. Oke, pertama x, y, z. X, y, z. Ingat ini z-nya z komplement. Jadi kalau z-nya komplement z-nya itu 0 ya. Misalkan z-nya 1 berarti z komplementnya adalah 0. Jadi 0 kali 0 dikali 0. Kalau z komplementnya itu sama dengan 1, z komplementnya itu 0, berarti kita dapat 1. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Makanya hasilnya ini yang ada 1, yang nilai 1 adalah x 1 1 0 ya. 1 1 0. Oke, yang kita lanjut ke komplement fungsi. Kita akan coba melihat contoh dengan menggunakan hukum De Morgan. Jadi sebentar lagi kita lihat SOP dengan POS. Ini kita skip dulu yang ini, kita lanjut ke bentuk kanonik ya. Dia ada istilah sum of product dan product of sum. Di sum of product itu adalah penjumlahan dari hasil kali. Kalau product of sum itu perkalian dari hasil jumlah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh dari SOP ya. Kalau ini adalah contoh dari POS. Atau SOP ini adalah POS. Oke. Di sini kita lihat sum of product, di penjumlahan dari hasil perkalian. Jadi x aksen y aksen z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x y z. Di setiap suku ini disebut dengan minterm ya. Kemudian yang kedua ini disebut dengan product of sum. Jadi produk perkalian dari hasil jumlah. Jadi x tambah y tambah z dikali x tambah y aksen tambah z dikali x tambah y aksen ditambah z aksen dikali x y aksen tambah y tambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen tambah z. Oke, setiap suku ini disebut dengan maxterm. Jadi minterm ataupun maxterm dia mengandung literal lengkap. Apa itu literal? Ini sudah ya. Jadi setiap berubah dalam fungsi boolean termasuk dalam yang bentuk formen disebut dengan literal. Oke, kita lihat tabelnya. Kita lihat sukunya sini adalah 0 0. Jadi kalau dalam minterm kalau 0 0 berarti x aksen y aksen. Kalau di dalam maxterm itu x tambah y. Ini kebalikan. Kalau x aksen di dalam minterm itu nilainya 0. Kalau di maxterm itu x saja. Sama juga dengan y. Kalau y aksen dalam minterm itu 0. Kalau y saja itu adalah 0. Jadi x aksen, jadi aksennya 0, y saja itu 1.
Kalau di max term X saja itu 0, Y aksen itu adalah 1. Oke, ya, terlihat perbedaannya ya. Ini juga sama, X Y aksen. Jadi Y aksen di dalam min term itu 0, Y saja dalam max term itu adalah 1. Oke, kemudian ini adalah tiga berubah X, Y, Z. Di X aksen, Y aksen, Z, kemudian X tambah Y tambah Z, kemudian sini ada X aksen, Y aksen, Z, X ditambah Y ditambah Z aksen ya. Dari 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ini saya jadi mohon maaf, ini saya koreksi sedikit tadi. Ini saya sampaikan tadi X 0, Y 0 di pada min term ya, X aksen itu dengan X aksen kali Y aksen itu melambangkan ini, kemudian X aksen dengan Y itu melambangkan 0 dengan 1. Kalau misalkan 1 dengan 0, X Y aksen. Jadi ini perbedaannya, ini 1 kalau dia aksen itu 0, kalau dia X Y saja itu 1, 1. Jadi kebalikan dari max term ya. Di max term X aksen Y aksen itu 1, 1. Kalau X saja Y saja itu 0, 0. Oke, jadi tadi saya koreksi ya apa yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, kita lihat contoh nyatakan tabel kemudahan di bawah ini dalam bentuk SOP dan POS, SOP dan POS. Ini tabelnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kalau kita lihat di tabel ini yang sama dengan 1 itu kombinasinya adalah 0, 0, 1, 1, kemudian 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk SOP. Jadi X aksen Y aksen Z, X aksen Y aksen Z, X Y aksen Z aksen, kemudian X Y Z. Kalau kita lambangkan dengan min term itu adalah M1 ditambah M4 ditambah M7. Jadi ini ya, ini adalah 1, ini 4, dan ini 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang posnya kita akan lihat yang menghasilkan 0. Oke, yang menghasilkan 0 itu kombinasinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Di sini adalah kombinasi dari X tambah Y tambah Z 0, 0, 0, X 0, 1, 0 berarti X tambah Y aksen ya. Oke, ini untuk product of sum. Kemudian 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan ini bentuk lain. Jadi 0 kali 2 kali 3 kali 5 dan kali 6. Oke, di sini contoh yang berikut ini adalah contoh yang kita pakai hukum aljabar boolean ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu pertemuan selanjutnya ya, sampai di sini gitu.
sampai di halaman 26. Modul ini saya akan bagikan dalam Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada pertemuan selanjutnya masih dengan aljabar boolean. Selanjutnya adalah seri yang ketiga. Ini adalah seri yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.